Pernah nggak sih lo mengalami situasi di tempat kerja di mana lo mau memberikan masukan, tapi lo sungkan karena lo takut menyakiti perasaan orang lain? Kalau iya, lo terjebak dalam style komunikasi pasif. Wajar banget sih, karena kita mungkin belum terbiasa untuk memberikan masukan. Apalagi kalau lo banyak melihat orang-orang di sekeliling lo yang suka memberikan masukan, mereka memberikan masukannya dengan cara yang nggak enak, seperti kata-kata yang kasar, tidak mau mendengarkan orang lain, atau bahkan menggunakan bahasa yang nggak enak, di mana mereka menggunakan style komunikasi agresif. Atau bisa jadi juga, di sekeliling lo kebanyakan orang lebih memilih untuk menyindir ketika mereka memberikan masukan atau cara komunikasi pasif-agresif. Baik pasif-agresif maupun pasif-agresif bukanlah tipe komunikasi yang efektif di tempat kerja. Terus, apa dong alternatifnya? Alternatifnya adalah komunikasi asertif. Di video ini, gue akan jelasin tentang apa itu komunikasi asertif dan 5 tips untuk mempraktekannya di tempat kerja. Jadi, apa itu komunikasi asertif? Komunikasi asertif adalah teknik komunikasi di mana kita menyampaikan pendapat yang kita miliki dengan cara yang masih menghargai orang lain. Biar kebayang, mendingan gua gambarin apa nih perbedaannya komunikasi asertif dengan komunikasi pasif, agresif, dan pasif-agresif. Let's say, lo adalah bagian dari sebuah tim yang baru aja melakukan sebuah project campaign besar-besaran. Dan ketika ditanya, ada masukan apa nih untuk bikin campaign-nya menjadi lebih baik? Kalau lo terjebak di dalam komunikasi pasif, lo akan bilang, oh, udah oke kok. Padahal sebenarnya lo nggak percaya kalau itu udah oke, tapi lo males buat sharing kenyataan di baliknya, karena mungkin lo udah nggak peduli sama campaign-nya, lo ngerasa percuma juga ngomong karena lo nggak akan didengar, atau lo ngerasa nggak enak karena lo takut menyakiti perasaan orang lain. Kalau lo menggunakan teknik komunikasi agresif, lo mungkin akan berkata, campaign kemarin jelek banget. Beneran deh, kita tuh bisa bikin yang jauh lebih bagus daripada yang ada kemarin. Lo mungkin memilih teknik komunikasi ini kalau lo sudah terbiasa untuk melakukannya, memiliki ruang atau memiliki pilihan untuk melakukan hal tersebut, atau juga merasakan frustrasi yang udah nggak bisa lo tahan lagi. Kalau lo memilih teknik komunikasi pasif-agresif, mungkin lo akan bilang hal seperti ini. Oh, campaign kemarin jelas aja nggak maksimal. Orang tim kita itu pada political banget, dan juga budget kita lagi dipotong. Ya jelas aja kita nggak bisa maksimal. Jadi lo nggak bener-bener memberikan feedback yang direct, tapi lebih ke menyindir keadaan tersebut. Biasanya ini terjadi kalau lo pengen banget untuk frontal, tapi nggak terlalu enak untuk menyampaikannya secara langsung. At the same time, lo tipe orang yang juga nggak bisa untuk bener-bener memendam hal tersebut. Atau bisa jadi juga, lo udah segitu nggak pedulinya lagi orang mau mikir apa, pokoknya lo cuma mau ngomong aja, biarpun itu mungkin menyakiti perasaan orang lain. Sedangkan, kalau lo memilih untuk menggunakan teknik komunikasi asertif, kurang lebih ini yang akan bisa lo sampaikan. Kita semua sadar kalau ada beberapa hal yang bisa kita improve dari campaign kemarin. Dari hasil evaluasi yang sudah kita lakukan, ada 3 hal yang bisa kita coba. Pertama, kita perjelas dulu dari depan, kira-kira apa nih tujuan yang ingin kita capai dari campaign ini. Yang kedua, kita mengalokasikan PIC yang jelas, sehingga clear siapa yang mengerjakan apa, baik kapan. Dan yang ketiga, jika dibutuhkan, kita kelihatannya perlu untuk menegosiasikan budget kepada manajemen supaya campaign kita itu bisa maksimal. Kalau memang teman-teman di sini punya masukan lain, langsung aja ya, karena mungkin ada hal yang gue miss. Dengan komunikasi asertif, kita jadi bisa membuat situasi win-win. Pertama, kita nggak perlu gondok karena kita harus menahan opini kita. Nggak enak loh kalau kita tuh pengen banget ngomong, atau kita punya keberatan, atau bahkan kalau hal tersebut membuat kita frustrasi, tapi kita tidak bisa menyuarakan hal tersebut. Yang kedua, kita juga bisa memperbaiki keadaan tanpa berniat menyakiti perasaan orang lain. Di sini, gua mau benar-benar clear bahwa
Bukan berarti kalau kita sudah melakukan komunikasi asertif, nggak akan ada orang yang baper. Tetap aja akan ada orang yang baper ketika kita menyampaikan pendapat kita. Tapi kemungkinannya jauh lebih kecil karena bukan tujuan kita untuk menyakiti perasaan orang lain. Dan keuntungan yang ketiga, komunikasi asertif juga membantu kita untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar dan dipromosi di kantor. Karena dengan kita berkomunikasi secara asertif, kita bisa menunjukkan kontribusi, cara pikir, dan memimpin orang lain, dan itu adalah atribut-atribut yang akan membantu perusahaan untuk menentukan apakah sebaiknya mereka memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada kita. Kalau lo sudah paham tentang apa itu komunikasi asertif, kenapa itu penting, sekarang kita akan bahas 5 hal yang bisa lo lakukan untuk melatih kemampuan komunikasi asertif. Yang pertama, mulai dengan mindset kalau komunikasi asertif ini adalah win-win untuk semua orang. Dari sudut pandang kita merasa dengan komunikasi asertif, artinya kita bisa berkontribusi demi kebaikan bersama, dan kalau memang komunikasi kita di awal masih kurang oke, kita menjadikan komunikasi asertif sebagai cara untuk kita semakin melatih kemampuan kita berkomunikasi. Karena semakin banyak hal yang kita alami di karir, semakin tinggi posisi kita, baik itu di dalam kantor maupun kalau kita memulai usaha sendiri, akan ada momen-momen di mana kita nggak punya atasan yang akan ngebelain kita, dan kita yang justru perlu speak up untuk memberitahukan apa sih yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Jadi, mulai dengan mindset bahwa ini win-win banget buat kita dan buat organisasi atau orang lain di sekitar kita. Tips yang kedua, observasi dulu keadaan sekitar. Jujur aja, tidak di dalam setiap keadaan komunikasi asertif adalah komunikasi yang efektif. Contohnya, kalau lo berada di organisasi di mana beneran deh, kalau lo nggak dikasih kesempatan ngomong, mendingan lo jangan ngomong sama sekali. Atau lo lagi kerja sama orang yang mau diomongin baik-baik sekalipun, dia nggak akan mau mendengarkan atau bahkan malah memberikan komunikasi agresif ke lo. Ketika kita menunjukkan komunikasi asertif, kita seperti memberikan kado kepada orang lain. Jadi pastiin juga, orang yang berhak menerima kado tersebut adalah orang yang memang bisa menerimanya. Bukan sembarang orang yang nanti mungkin akan menolak kado tersebut dengan cara yang tidak enak. Yang ketiga, sampaikan opini kita dengan singkat, padat, dan tidak personal. Siapin tuh kira-kira bullet points atau kayak 3 poin kunci yang ingin kita sampaikan. Gunakan bahasa yang tidak bersifat menyalahkan orang lain atau menuduh orang lain, dan juga gunakan data, baik data kualitatif maupun data kuantitatif, sehingga omongan kita itu berbobot. Tips yang keempat, mendengarkan masukan. Karena bisa jadi juga ada hal yang kita miss, maka dari itu setelah kita menyampaikan pendapat, selalu buka kesempatan buat orang lain memberikan masukan mereka, sehingga mereka pun juga bisa terlibat di dalam diskusi tersebut. Dan bisa jadi juga dari masukan tersebut kita malah menemukan pendekatan baru yang semakin win-win buat kita semua. Dan tips yang kelima, gunain setiap kesempatan untuk berlatih. Kalau mungkin lo belum berani untuk melakukannya di tempat kerja, lo bisa mulai untuk melakukannya di lingkungan personal. Misalnya, kalau lo diajak makan, dan lo sebenarnya lagi nggak mau nih makan makanan Jepang, tapi lo lagi nggak enak banget buat menolak. Lo bisa bilang bahwa sebenarnya gue lagi nggak mau makan Jepang sih, karena baru kemarin banget gue makan makanan Jepang. Gue lagi lebih memilih untuk kita ini makan makanan Korea. Tapi kalau teman-teman semua di sini lebih memilih makanan Jepang, nggak apa-apa deh, gue ngikut aja. Di situ, lo tetap balance untuk menyampaikan pendapat lo dengan cara yang masih menghargai orang lain dengan resiko yang cukup kecil. Kecuali lo punya teman-teman yang nggak bisa banget usulannya ditolak. Dan juga, setiap kali lo mempraktekkan komunikasi asertif di dalam meeting, ketika presentasi, lo bisa minta tolong sama teman kerja lo, baik itu manajer atau senior, untuk mengobservasi dan memberikan lo feedback. Lo bisa nanya ke mereka,
tadi tuh menurut lo gue terlalu agresif gak ya? Tadi menurut lo kira-kira responnya audiens lain terhadap poin gue tuh seperti apa ya? Dari situ lo semakin bisa fine tuning karena komunikasi asertif itu sangat-sangat tergantung dengan budaya dan ruang lingkup lo. Di organisasi di mana speaking up itu adalah hal yang belum lumrah, bisa jadi ketika lo berkomunikasi secara asertif, lo malah dianggap agresif. Makanya balik lagi tadi ke step yang pertama untuk mulai dengan mengobservasi lingkungan lo terlebih dahulu. So, itu dia perkenalan tentang komunikasi asertif dan 5 tips untuk bisa mengasah kemampuan komunikasi asertif lo. Kalau lo pengen mempertajam skill lo untuk komunikasi di tempat kerja, lo boleh tonton video ini di mana gue ngejelasin tentang step by step guide untuk mempersiapkan presentasi ke atasan, atau video ini tips komunikasi untuk kerjasama sama orang yang sulit diajak kerjasama. Bagian apa lagi nih yang sebaiknya gue bahas tentang komunikasi di tempat kerja? Langsung tulis aja di komen. See you next time!